Kalau kita lihat sebenarnya nggak ada masalah dari perusahaannya ya, dari bisnisnya ini sebenarnya ya cukup oke lah, ya nggak oke-oke banget tapi cukup oke. Tapi ini kemahalan. Welcome Smart Investor to my channel Nizar Imam. Jadi episode kali ini kita akan membahas tentang Joska, sebuah perusahaan financial planning and advising yang sangat digemari oleh kaum milenialis. Tapi ternyata terlepas dari semua edukasi yang mereka berikan terhadap kita selama ini, ternyata dalam praktek bisnisnya banyak yang dilanggar dan banyak yang ditabrak. Ya, ternyata mereka ini ya melakukan saran kepada mengelola duit dan dibelikan saham-saham yang harusnya itu nggak cocok untuk investasi. Dan lebih parahnya lagi, ternyata mereka ini belum punya izin untuk mengelola uang dari nasabahnya. Nah, ini sebenarnya sangat double kill ya, blunder 2 kali sih. Nah, oleh karena itu sekarang mereka bisnisnya diberhentikan operasionalnya oleh Satgas Investasi. Nah, sekarang kita nggak akan membahas tentang ya legal standingnya seperti apa. Kita kan nggak akan membahas itu. Kita akan membahas pelajaran apa yang bisa kita ambil sehingga kita nggak terjebak hal-hal seperti ini. Karena sudah banyak contoh selain Joska ini pun ada Jiwasraya, investasi-investasi yang bikin nasabahnya, investornya itu rugi itu banyak banget. Jadi kita harus pelajari kenapa sih kok bisa sampai seperti ini, kenapa Joska melakukan ini, dan ya kira-kira stock picknya seperti apa alasannya. Nah, itu kita akan bahas. Jadi langsung aja kita masuk ke pelajaran pertama, teman-teman ya. Pelajaran pertama, jangan pernah beli saham kalau sudah mahal banget. Itu ya. Nah, yang bikin rame kemarin itu adalah saham LAK. Jadi saham LAK ini kalau saya ambil datanya dari Terberdaya Branding. Nah, ini adalah Twitter yang melaporkan tentang ya kinerja dari investasi Joska. Ini kita bisa lihat kalau misalnya pembelian LAK ini rata-rata ada di 1.500-an. Seperti itu ya. Nah, kita akan coba hitung kalau misalnya harga LAK ini dibeli di 1.500 pada saat itu, berapa sih PER-nya? Kita akan pakai kalkulator ya. Nah, kita akan pakai kalkulator 1.500 dibagi dengan IPS saat ini. IPS saat ini adalah 12 ini ya. Nah, hasilnya adalah 125. Jadi pembelian LAK itu ada di PER 125. Itu mahal banget. Bahkan perusahaan sekelas blue chip seperti Unilever yang itu juga sangat mahal, itu PER-nya itu sekitar 40-an, 50-an, dan ini lebih mahal dari Unilever pada saat ini. Gitu ya. Jadi ini sangat mahal banget ya. Sekarang isi PER-nya 18, tapi sebenarnya kalau kita lihat sebenarnya nggak ada masalah dari perusahaannya ya, dari bisnisnya ini sebenarnya dia cukup oke lah, ya nggak oke-oke banget tapi cukup oke. Tapi ini kemahalan seperti itu. Jadi meskipun si pihak Joska ini bilang kalau LAK ini adalah calon Amazon berikutnya, the next Amazon, tapi tetap aja kalau belinya di PER 125 itu kemahalan ya. Jadi itu adalah pelajaran pertamanya. Pelajaran keduanya, teman-teman, kita harus lihat LAK ini adalah saham baru IPO ya. Kita bisa lihat dari RTI ini baru ada 3 bar nih. Ini baru 3 bar, IPO-nya baru 2018. Jadi sebenarnya kalau teman-teman mau investing untuk long term ya, itu lebih baik di saham yang sudah ada historisnya. Jadi pelajaran keduanya itu perhatikan historisnya. Kita harus lihat ya, kalau misalnya LAK ini belum terlihat gimana kinerjanya kalau menghadapi krisis seperti apa, naik turunnya volatilitasnya seperti apa, bisnisnya itu belum terlihat. Jadi mendingan pilih saham yang sudah terjamin historisnya, sudah teruji melewati berbagai krisis. Nah, itu yang bisa cocok untuk ditabung seperti itu. Nah, kalau misalnya untuk trading ya nggak masalah sih. Nah, kita akan coba lihat ya. Ini adalah grafik dari LAK sendiri ya. Memang tipikal saham IPO itu bisa naik mendadak seperti ini. Bisa tiba-tiba naik dalam waktu yang cukup singkat dengan tingkat kenaikan yang nggak masuk akal. Nah, ini juga yang menjadi alasan jangan investasi untuk long term di saham-saham yang mungkin baru IPO ya. Nah, ini kenapa? Karena ya kita ambil contoh. Misalnya ada yang bilang KF bisa naik 100% dalam waktu 1 minggu. Nah, itu bukan hal yang salah, itu benar.
Tapi kalimatnya kurang lengkap. KF bisa naik 100% dalam waktu 1 minggu, tapi bisa turun segitu juga dalam waktu yang sama. Nah, kalimat lengkapnya seperti itu. Jadi, kalau teman-teman melihat saham yang bisa naik kayak gini drastis, teman-teman juga harus waspada. Teman-teman harus perhatikan resikonya dulu. Seperti itu. Itu adalah pelajaran keduanya. Pelajaran ketiganya, teman-teman. Nah, kita kembali lagi ke Twitter terperdaya branding ini ya. Kita bisa lihat di sini. Ini adalah proporsi pembelian dari saham LAK. Di sini kita bisa lihat 170 juta total uangnya yang dibelikan saham LAK itu adalah 63 juta. Nah, jadi pelajaran ketiganya tuh proporsinya sesuaikan. Kalau sahamnya beresiko, ya teman-teman jangan beli banyak-banyak di situ, jangan ditaruh di situ semua. Itu juga termasuk dalam kaidah diversifikasi ya. Jadi kalau diversifikasi itu juga disesuaikan. Saya sendiri itu adalah seorang value investor ya. Tapi dalam portofolio saya itu saya nggak semuanya itu adalah saham value investing. Kenapa? Kalau kita ngambil saham value investing, kita akan ketemunya saham-saham yang nggak umum, yang mungkin resikonya akan lebih besar. Nah, oleh karena itu saya butuh penyeimbang dong. Nah, akhirnya di portofolio saya itu juga ada saham growth-nya. Saham growth-nya setengah, saham investingnya, value investingnya setengah, sehingga dia akan balance. Jadi resikonya itu nggak semuanya besar-besar, ada yang stabil juga. Dan oleh karena itu yang membuat saya bisa tidur nyenyak. Nah, itu yang penting ya teman-teman. Jangan sampai proporsinya kebalik-balik. Justru malah yang beresiko di situ yang ditaruh besar. Itu adalah pelajaran ketiganya. Nah, pelajaran keempatnya. Ini teman-teman ya. Ini adalah grafik IHSG. Jadi gini, kalau teman-teman itu sibuk ya, nggak punya waktu untuk belajar investasi dan nggak punya waktu untuk ya analisa, teman-teman itu gampang, lakukan aja ya, nabung saham secara rutin di saham yang produknya teman-teman pakai. Nah, itu kenapa kok menjadi penting? Karena teman-teman ya, di dalam suatu saham, di dalam investasi, kita nggak bisa mempercayakan, nggak bisa membiarkan orang mengambil keputusan dalam investasi kita. Tetap kita yang harus ngambil keputusan ya. Jadi meskipun kita perlu second opinion, perlu pendapat orang lain, tapi dalam pengambilan keputusannya harus kita yang menentukan. Nah, kalau Joska ini mereka semua yang mengambil keputusan. Nah, jangan sampai teman-teman mau seperti itu. Investasi saat ini itu sudah cukup mudah banget. Beda banget sama zaman Warren Buffett dulu. Warren Buffett dulu banyak yang nitip ke Warren Buffett, dan sekarang kita bisa buka akun sekuritas itu dengan mudah. Jadi ya jangan sampai keputusan investasi itu diambil orang lah. Kita sendiri yang akan menentukan, karena itu uang kita. Ya kita harus ambil contoh dari Joska ini juga ya. Joska itu teman-teman ya, ada fee-nya. Jadi mereka kalaupun investasinya rugi, mereka akan tetap ngambil fee. Mereka tidak akan bertanggung jawab itu terhadap uang kita, kecuali kita sendiri yang mengelola. Jadi kalau simpelnya ya, mau simpelnya investasi itu ya itu ambil saham yang produknya sering kita pakai, kita tabung rutin di situ dan nggak usah kita lihat-lihat lagi. Seperti itu teman-teman. Nah, ini adalah contoh indeks harga saham gabungan. Jadi kalau kita nabung stabil ya harganya kita akan ngikut seperti ini. Ya, ini dari tahun 2000-an ya. Kalau teman-teman kurang panjang, saya akan perlihatkan Dow Jones ya. Dow Jones ini dari tahun 1929 itu naik terus. Ya seperti ini. Ekonomi itu karena pasti akan naik terus. Jadi teman-teman nggak usah khawatir resiko investasi. Karena resiko itu akan mengecil seiring semakin panjangnya time frame teman-teman semua. Gitu ya, terlepas ini ada naik turunnya, tapi ya intinya tetap naik ke atas. Itu adalah pelajaran keempatnya ya. Jangan percayakan sama orang, ambil keputusan sendiri dalam investasi. Itu. Yang kelima teman-teman ya. Kita harus tahu alasan Joska melakukan ini. Jadi produk finansial itu memang ya nggak kelihatan barangnya. Oleh karena itu menimbulkan kesulitan tersendiri dalam memasarkan produk finansial. Seperti Joska ini kan produknya produk nggak kelihatan, produk finansial. Oleh karena itu cara paling mudah untuk memasarkannya itu adalah dua. Satu, diiming-imingi cepat kaya. Dua, ditakut-takuti miskin. Itu adalah cara paling mudah untuk memasarkan produk finansial. Oleh karena itu teman-teman jangan sampai terberdaya oleh tipuan-tipuan seperti ini ya. Jangan sampai teman-teman itu pengen cepat kaya jadi akhirnya mau coba terus takut miskin makanya mau coba. Nggak seperti itu teman-teman ya. Investasi itu nggak seperti itu. Nah, saya yakin orang-orang di Indonesia ini banyak yang pinter, banyak banget yang pinter. Tapi yang mindsetnya benar, yang mentalnya bagus itu sedikit.
Jadi jangan sampai teman-teman ya sebenarnya kita nggak bisa menyalahkan Joska sepenuhnya ya, karena memang masih ada yang pakai jasa seperti itu. Ya mungkin saja itu juga karena salah satunya mindsetnya belum benar ya. Jadi masih ada keinginan untuk greedy, itu masih ada, fear itu masih ada, sehingga terperdaya oleh hal-hal seperti ini. Jangan sampai itu ya teman-teman ya. Dan yang keenam nih ya, ini terakhir, sebenarnya gini, ini sebenarnya concern saya ya terhadap dunia investasi, sehingga saya buat video seperti ini. Kenapa? Karena ekosistem di dalam dunia investasi kita itu nggak investor friendly, terutama investor yang baru masuk. Jadi investor yang baru masuk itu adalah mangsa. Buat siapa? Buat orang-orang yang punya kepentingan untuk memanfaatkan ketidaktahuan ini. Jadi teman-teman harus tetap berhati-hati. Jangan percaya sama siapapun kecuali diri teman-teman sendiri. Bahkan Warren Buffett juga bilang seperti itu. Dan omongan saya ini juga jangan ditelan mentah-mentah, harus dikaji ulang. Ya, seperti itu. Ya, ini saya di episode kali ini saya ingin menutup dengan quotes ya. Kita nggak bisa membuat wanita melahirkan dalam waktu 1 bulan dengan menghamili 9 wanita sekaligus. Jadi tetap ada proses 9 bulan itu tetap harus dilewati. Begitupun kita kalau ingin melek finansial ya, itu harus ada prosesnya. Bahkan ya kita lihat ya, kayak seperti Lo Keng Hong itu kerja dulu. Ya dia harus kerja di bank hampir 10 tahun baru dia jadi full time investor, ada prosesnya. Itu teman-teman ya. Episode kita kali ini itu aja. Jangan lupa follow IG saya, komen, like, dan subscribe. Semoga kita semua investor ini tetap aman berinvestasi lah. Dan jangan sampai orang-orang yang ingin memanfaatkan ketidaktahuan kita ini terus makin banyak di dalam dunia investasi kita ini. Oke, itu aja. Karena itu baru seimbang, tetap cerdas, tetap santai.